Baik, selamat sahabat bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji muliakan namamu. Untuk hari sahabat yang kudus kami bersama dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Bukit Zaitun siap untuk belajar firman Tuhan di jam khotbah ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian kepada masing-masing kami, kehadiran Tuhan menjadi berkat dalam ibadah kami ini. Semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita boleh bersama-sama dari sahabat Tuhan yang kudus ini. Terima kasih kepada Pendeta Jimmy Dolot dan Ibu yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani pada hari Sabat ini. Mohon maaf anak-anak kami tidak bisa bergabung oleh karena sementara saya berkhotbah, dia pun berkhotbah di Jemaat Merbabu. Jadi sementara adiknya adalah co-host. Jadi mereka juga melayani di tempat yang lain ya. Ini adalah foto ini saya ambil tadi waktu di kelas anak-anak ya. Jadi beberapa kali saya setiap bergabung Bapak Ibu sekalian, saya berusaha untuk saya coba-coba biasanya ada yang setengah jam sebelum ibadah mulai saya coba masuk. Ada yang 15 menit saya coba masuk. Ada yang 5 menit saya coba masuk. Jadi saya biasanya coba begitu-begitu, baru terakhir ada yang pernah saya coba masuk di jam waktunya pun belum buka Zoom-nya. Jadi ini menarik ya di zaman-zaman Zoom ini. Jadi sementara tadi pagi saya membuka di 8.44 di jam saya. 8.44. Dan puji Tuhan rupanya sudah ada kegiatan di Jemaat Bukit Zaitun ya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian semakin setia kita kepada Tuhan di masa Covid ini akan semakin diberkati kita dalam kehidupan kita ya. Terima kasih kepada Eyang Kakung Teguh ya, yang tadi pagi sudah bercerita. Ini agak berbeda sedikit memang Eyang ini dengan kalau tidak pakai alis, kumis dan jenggot ya Pak Teguh ya. Jadi saya tertarik juga ya. Artinya ada pemikiran menggunakan ini untuk membawa perhatian anak-anak kita ya. Jadi terima kasih untuk inisiatif dan kreativitas yang diberikan kepada anak-anak kita ya. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, saya mengambil satu judul, sengaja judul ini saya ambil dari satu judul lagu, Jangan Salah Menilai. Mengapa? Oleh karena saya melihat liriknya bagus sekali. Jangan pikir kalau seandainya saya diam bukan berarti saya nggak cinta gitu. Kira-kira begitu isi lagu itu. Jadi bukan berarti kalau saya diam-diam bukan saya tidak memperhatikan. Bukan saya kalau diam bukan saya tidak peduli. Kira-kira begitu. Jadi saya pikir bagus juga ini judul lagu ini. Kebetulan terlintas saya mendengar lagunya lalu kemudian saya terinspirasi, wah saya harus bikin khotbah dengan judul yang sama, tapi isinya tentunya firman Tuhan. Ya. Yang dimaksud dengan jangan salah menilai adalah orang itu mengotot hanya di angka 9 dari sebelah kanan saya. Ya. Dia ngotot bahwa angka itulah angka 9 dan tetap di angka 9. Dia ngotot. Padahal yang sebelah lagi dia ngotot bahwa itu sebenarnya angka 6 bukan angka 9. Jadi tergantung sebenarnya dengan cara pandang kita ya, menilai sesuatu. Kita bisa menilai dan pastinya dua-dua benar. Ya. Dua-duanya bisa benar.
Angka 9 ini benar, angka 6 itu benar, tergantung di mana kita berdirinya. Boleh lihat ini, angka 3 benar, lalu juga angka 4 bisa juga ini. 3 benar, 4 juga bisa. Tergantung di mana kita berdirinya. Ya. Selintas kita bisa lihat 3, selintas kita bisa lihat 4. Jadi semua cara pandang kita, kalau kita ngotot itu adalah hal yang benar, bisa juga itu menjadi hal yang menurut pandangan orang lain berbeda. Kadangkala kita berpikir bahwa hanya kitalah yang benar di dalam kehidupan kita, lalu orang lain salah. Ternyata kita terlalu ego sehingga kita lupa bahwa ternyata orang juga mempunyai hak yang benar. Dan bisa saja kita salah. Sementara orang cuek dengan bunga ini, tetapi orang ini fokus, bahkan dia perbesar ini bunga. Ya. Orang tidak peduli dengan bunga itu, tetapi bunga yang kecil ini yang mungkin tidak berarti ini sangat bernilai kepada orang yang memperhatikannya. Ya. Jadi bagi banyak orang bisa saja itu tidak berarti, tetapi bagi orang ini itu sangat berarti. Ya, tergantung cara pola pikirnya. Ada orang berpikir bahwa ini adalah hama, ya. Ada ulatnya, kalau tanam pohon akan ada ulatnya, tetapi ada juga orang berpikir bahwa itu akan menghasilkan keuntungan. Tergantung cara kita menilainya. Ya. Semua di dalam kehidupan ini tergantung cara menilai, Bapak Ibu sekalian. Tergantung cara menilai apakah corona ini menjadi berkat juga bagi kita, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, atau justru kita menilai dengan cara lain. Bahwa corona ini menjadi musibah dalam hidup kita. Semua tergantung cara kita menilai. Tetapi diharapkan jangan sampai salah menilai. Itulah hikmat, itulah akal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh menilai dengan cara pandang kita, tetapi yang diharapkan jangan sampai kita salah menilai. Ya, semua punya kebebasan untuk menilai. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini berhubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, di mana hati kita ketika sedang ada ibadah. Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan ketika kita berolahraga? Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan ketika kita bekerja? Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan ketika kita berkendara? Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Bukan karena dia umat pilihan, tetapi oleh karena penurutan kepada perintah Tuhan. Kitab 1 Samuel itu sangat menarik ya. Isinya bukan hanya menceritakan tentang sejarah bangsa Israel, tetapi juga menceritakan kehidupan dari 3 orang tokoh penting. Samuel, Saul, dan Daud. Ya. Kita bisa lihat di dalam pasal 1-7 menampilkan tentang Samuel. Pasal 8-15 menampilkan tentang Saul, dan pasal 16-31 menampilkan tentang Daud. Menarik kan buku ini? Dari pasal 1 sampai pasal 31, 3 orang inilah tokohnya. Dan belum pernah satu buku di dalam Alkitab yang menceritakan seperti ini pembagian tokoh. Buku 1 Samuel disebut sebagai kitab peralihan, yaitu peralihan dari teokrasi menjadi monarki. Allah sendiri yang menjadi raja yang tidak kelihatan bagi bangsa Israel, itulah teokrasi. Sedangkan Allah hanya mengangkat hakim, ya itulah monarki. Ya. Namun suatu ketika Samuel sebagai hakim
harus berunding dengan Allah karena bangsa Israel mendesak supaya seorang raja diberikan kepada mereka sama seperti bangsa-bangsa lain. Kelemahannya bangsa Israel, kita tahu bahwa mereka adalah orang yang cenderung bersungguh-sungguh. Sedangkan ada pemimpinnya saja mereka bersungguh-sungguh. Sedangkan sudah banyak berkat Tuhan mereka terima, mereka tetap bersungguh-sungguh. Apalagi tidak ada pemimpinnya. Kacau balau Bapak Ibu sekalian. Inilah yang terjadi. Itulah sebabnya ada satu kebutuhan untuk seorang raja bagi bangsa Israel. Akan tetapi ada yang berpandangan, yang menginginkan adanya seorang raja adalah sikap melawan kepercayaan Israel kuno yang mengakui Allah sebagai raja. Ini tergantung cara pandang. Dan ini sangat menilai. Akhirnya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik, ketika manusia salah menilai, Allah menyetujui. Kadang-kala Allah menyetujui walaupun manusia salah menilai. Dan membiarkan bangsa Israel memiliki seorang raja. Itu karena kebaikan Allah. Walaupun bangsa itu salah menilai. Tetapi ia tahu bahwa hal itu akan membawa perubahan besar bagi bangsa Israel dan tidak semua perubahan itu baik. Kesalahan menilai dari manusia, Tuhan tahu resikonya itu besar. Tetapi karena kasih Tuhan lebih besar kepada manusia, Allah menyetujui kesalahan menilai dari manusia. Kadang-kala di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, kita merasa lebih pintar dari Allah. Sehingga kadang-kala di dalam doa kita pun, kita sepertinya memerintah Allah. Karena kita merasa kita lebih hebat dari Allah, pencipta kita. Dan menariknya adalah Allah menyetujui walaupun permohonan itu salah. Walaupun kita salah menilai dari sesuatu yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Setelah memilih raja, Allah mengingatkan Israel dan raja agar memelihara perjanjiannya dengan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Namun Saul tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Saul ini raja pertama orang Israel. Dan ini disetujui oleh Tuhan oleh karena bangsa itu salah menilai. Tapi lihat akibatnya Bapak Ibu sekalian. Walaupun Allah menyetujui, inilah yang sebenarnya terjadi. Allah sebenarnya tahu bahwa Saul tidak akan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi manusia suka ngotot dengan kehendak hatinya, merasa lebih tahu dari Allah, merasa lebih pintar dari Allah, merasa lebih hebat dari Allah. Kadang-kala kita suka meninggikan diri kita di hadapan orang, kita katakan kita lebih hebat dari orang itu. Kita lebih tahu. Ini bukan soal pengalaman Bapak Ibu sekalian, ini soal bagaimana Allah memerintahkan dan kita menuruti. Dan Saul tidak ingin digantikan oleh Daud, raja baru yang dipilih oleh Allah. Bayangkan, ketika yang terjadi bukan kehendak Allah, maka yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah banyak perseteruan di dalam kehidupan kita. Samuel sebagai hakim Israel, dan dialah yang mengurapi Saul sebagai raja yang pertama di Israel, yang pada mulanya Saul adalah seorang yang baik dan sangat rendah hati. Tapi jangan lupa dia menolak perintah Allah. Ini baik, dia rendah hati tapi belum tentu menurut perintah Allah. Itulah sebabnya jangan pandang parasnya. Jangan pandang perawakannya.
Karena cara Allah memilih berbeda dengan cara manusia melihat, menilai orang-orang di sekitarnya. Namun akhirnya menjadi raja yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Sehingga ia telah ditolak oleh Allah sebagai raja atas Israel. Dan hal ini membuat Samuel sedih dan berduka cita. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Apa tadi? Saul itu orangnya baik, orangnya rendah hati, tapi menolak Tuhan. Menolak perintah Tuhan. Ya. Kecenderungannya dia merasa lebih hebat dari orang lain. Allah menolak Saul sebagai orang yang dipilih sebagai raja pertama bangsa Israel. Tetapi untuk mengatasi rasa sedih Samuel, Allah juga telah memberikan tugas baru, yaitu mengisi tabung tanduknya dengan minyak untuk mengurapi raja yang baru dan pergi kepada Isai orang Bethlehem dan memilih salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Ini seringkali menjadi masalah bagi para hamba-hamba Tuhan. Ketika menjalankan satu perintah, menjalankan satu kebenaran, menjalankan satu tugas, lalu kemudian hendak berhubungan dengan penguasa. Samuel takut, dia khawatir melakukan tugasnya. Padahal itu adalah perintah Tuhan. Samuel khawatir kalau Saul mengetahui rencana kepergiannya dan akan menghalang-halangi, bahkan membunuhnya. Namun Allah tetap memerintahkan Samuel agar melakukan tugasnya yang baru. Sebab banyak cara yang dilakukan Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya. Kalau Tuhan berkehendak, Bapak Ibu sekalian, tidak akan ada satupun yang tidak terlaksana kalau itu adalah kehendak Tuhan. Samuel melakukan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ia mengundang Isai, ia mengundang anak-anaknya, lalu kemudian mereka masuk, anak-anak Isai ini masuk 7 orang sebagai kontestan untuk mencari pengganti raja, Raja Saul. Ketika mereka masuk, Samuel pun melihat Eliab yang parasnya sangat berwibawa, perawakannya yang tinggi. Jangan lupa tadi Saul adalah seorang yang baik dan rendah hati, tapi ditolak Tuhan. Ini Eliab seorang yang berwibawa dan perawakannya tinggi, tetapi juga Tuhan tidak memilihnya. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya menurut pandangan Samuel. Namun Allah mengingatkan Samuel, jangan pandang paras dan perawakannya. Kemudian Samuel mendengar perkataan Tuhan, Samuel tidak melakukan sesuai dengan kehendak hati dan pikirannya. Ini yang Tuhan mau. Sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai menyuruh anak yang berikutnya, yaitu Abinadab. Dia menyuruh sama. Dia menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Namun semua berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Saya kira penampilan mereka menarik. Saya kira rasanya kalau dari pandangan manusia pasti cocok. Tapi beda cara pandang manusia dengan cara pandang Tuhan. Tuhan melihat yang terbaik dari yang terbaik menurut pandangan manusia. Daud adalah putra bungsu dari 8 anak laki-laki Isai ya. Ia mempunyai 2 saudara perempuan dan kemudian yang terjadi adalah Daud terpilih dari 7 kontestan ya. Jadi dia bukan bagian dari kontestan.
Dia di luar dari kontestan itu. Dia tidak ikut di dalam perlombaan itu. Dia tidak berdiri di sana untuk menonjolkan kepribadiannya. Dia tidak berdiri di sana untuk menceritakan kehebatannya. 7 orang yang kelihatannya menarik dan cocok itu semuanya tidak dipilih Tuhan. Tetapi kemudian orang disuruh untuk menjemput yang bukan kontestan. Ini kan menarik Bapak Ibu sekalian. Cara Tuhan memilih itu menarik. Kalau Tuhan punya rencana itu menarik. Itu kalau sesuai dengan rencana Tuhan. Dan akhirnya ketika Daud tiba di rumah bapaknya, lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dan kemudian Samuel pun mengurapi Daud menjadi Raja Israel, disaksikan oleh keluarga terdekat. Dan ini yang paling penting, Daud dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kalau Tuhan memilih, maka Tuhan akan mempercayakan rohnya kepada orang pilihannya. Harusnya bangsa Israel pun adalah orang-orang yang dihinggapi dengan roh Tuhan. Tetapi ketika hatinya menolak, hatinya bangsa Israel menolak, maka yang terjadi adalah roh Tuhan hilang daripada bangsa itu. Sama seperti roh Tuhan hilang dari Raja Saul. Kalau roh Tuhan sudah tidak ada bagi manusia, yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Allah melihat hati manusia, bukan fisik atau penampilan manusia. Itu sebabnya Allah memilih Daud yang masih muda dan tidak memiliki penampilan seperti calon raja. Sedangkan manusia cenderung menilai dari apa yang kelihatan oleh mata. Fisik, posisi, jabatan, harta kekayaan, hubungan sosial, dan lain-lainnya. Berbeda cara pandangnya. Mari perhatikan Bapak Ibu sekalian, satu ilustrasi ini adalah seorang wanita bernama Susan Boyle. Dia mengikuti kontestan Britain's Got Talent pada tanggal 11 April 2009. Ketika ditanya umurnya berapa, dia mengatakan saya memulai karir umur 47 tahun. Waktu kontestan itu dia mengikuti acara itu sudah lebih dari umur 47. Mungkin bagi sebagian orang kalau ingin membuat anaknya menjadi seorang superstar, mereka sudah mulai dari sejak kecil. Tetapi Susan Boyle ini, dia memulai karirnya di usia 47 tahun. Kira-kira apakah Anda tertarik dengan penampilannya, Bapak Ibu sekalian? Dikatakan di dalam keterangannya, dagunya berlipat, diperburuk dengan rambutnya keriting. Bukan semua keriting yang tidak bagus, ada juga yang memang yang bagus. Tetapi dari sosok wanita ini, Susan Boyle ini, mungkin tidak ada yang menarik. Ya. Jauh dari gambaran sentuhan hairstylist-nya, plus bonus alis yang sangat tebal. Nggak menarik memang tampilannya. Coba nanti lihat di YouTube Bapak Ibu sekalian bagaimana dia bernyanyi. Namanya Susan Boyle. Tapi kalau boleh setelah tutup Sabat lah ya, jangan pas sementara hari Sabat. Nanti setelah tutup Sabat boleh lihat, cari di YouTube dengan nama Susan Boyle. Dan inilah gambaran kejelekan ya secara fisik yang orang nilai dari Susan Boyle ini. Dengan penampilan baju yang sangat out of fashion. Tidak menarik. Gaya penampilannya, cara senyumnya, rambutnya, semua nggak menarik. Nggak cocok menjadi seorang selebritis. Sudah begitu dia berani lagi mendaftarkan dirinya sebagai peserta Britain's Got Talent ini bukan satu tempat yang biasa, ini tempat yang luar biasa ini. Britain's Got Talent ini.
Mungkin mayoritas orang akan berteriak, gila, pede banget dia, udah ngaca belum, tahu diri dikit dong. Kenapa sih bikin capek juri aja, pasti nggak akan masuk. Udah gitu pandangan orang terhadap dia. Saya anjurkan nanti setelah tutup sabar boleh lihat Bapak Ibu sekalian penampilannya di YouTube ya dengan nama Susan Boyle. Ketika ditanya begini cara dia menjawab, menarik juga sih. Dengan kepala tegak Susan melangkah ke stage dan siap untuk ditanya-tanya juri. Menjawab pertanyaan juri aja dia nggak lancar, dia kayak apa ya, kaku gitu. Bukan kaku ya, gugup. Mungkin gugup ya, ya mungkin juga, tapi seperti ada sesuatu yang membuat memang dia tidak lancar untuk berbicara. Tidak menarik. Tidak ada daya tariknya. Dari penampilan, cara bicara juga tidak menarik. Sehingga membuat orang-orang merasa yakin bahwa dia bukan salah seorang penyanyi. Dan ini pasti gagal. Coba lihat ini juri, ya. Orang-orang di situ merasa sangat pesimis melihat penampilannya. Tayangan televisi menunjukkan betapa hampir semua orang di ruangan itu sinis dan mencibir kepadanya. Termasuk 3 juri. Semua orang menjudge Susan karena penampilannya nggak menarik. Tidak menarik. Tapi jangan lupa, dia punya mimpi. Dia menyanyikan satu judul lagu, I Dream the Dream. Dan begitu intro musiknya masuk, dia mulai membuka mulutnya. Ini lagunya. I dream the dream. In time gone by, when hope was high and life for living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God will be forgiving. Dia punya mimpi yang sudah berlalu. Dia merasakan hidup yang tidak berguna. Dia mengharapkan cinta nggak boleh mati. Harus tetap ada. Dan dia berharap bahwa Allah terus mengampuninya. Penampilannya nggak menarik. Ini sudah didandani pun dia masih tetap tidak menarik melihatnya dari penampilannya. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika dia menyelesaikan lagu itu atau sementara dia sedang bernyanyi, tiba-tiba seisi ruangan terdiam. Mereka terkesima, mereka terpukau. Tanpa terkecuali semua terpukau, 3 juri terpukau, semua penonton terpukau. Tadinya senyuman sinis yang mencibir berganti menjadi mulut yang terbuka. Mereka terperanjat, mereka terpesona. Speechless mereka. Oh my God. Oh my God, it's so beautiful menurut para pandangan mereka. Saya nggak tampilkan di sini karena lagunya lagu dunia. Nanti boleh lihat Bapak Ibu sekalian. Susan menuai standing ovation. Tidak hanya dari penonton yang tadinya sinis kepadanya, tapi juga dari ketiga juri yang sulit untuk ditaklukkan. Ketika dievaluasi oleh juri, ada salah satu juri bernama Piers Morgan, berkata bahwa penampilan Susan Boyle adalah kejutan terbesar yang pernah dialaminya dalam talent show ini. Dari penampilan, sudah pasti mereka dengan sinis mengatakan ini hanya untuk lucu-lucuan saja. Ada seorang lain, Amanda Holden, dikatakan sepanjang lagu dinyanyikan hanya bisa mengangkat tangan dan melongo. Dengan jujur berterus terang bahwa dia juga termasuk orang yang sinis terhadap kemampuan Susan. Dan kini Amanda berkata, it is a complete privilege dapat menyaksikan Susan menyanyi di acara talent show yang luar biasa ini. Simon Cowell yang sangat jarang memuji mengakui bahwa Susan sungguh luar biasa. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, penampilannya tidak menarik.
Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang Susan, menghasilkan penampilan yang sangat spektakuler dan membuat orang lupa akan penampilan luar biasanya yang sangat tidak istimewa. Bahkan artis terkenal Demi Moore menangis melihatnya di YouTube. Seminggu sebelum penampilannya, Susan hanyalah seorang yang tidak terkenal dan tidak punya pekerjaan. Dia tinggal sendirian di pedesaan kecil di Skotlandia ditemani oleh kucingnya yang bernama Pebbles. Dan sekarang, seorang superstar yang sanggup membuat Demi Moore sampai berkata bahwa ia adalah salah seorang fans terbesar Susan. Lalu kemudian kecanggihan teknologi membuat klip Susan disaksikan oleh orang sejagat raya. 40 jam setelah penampilannya, 4 juta orang menyaksikannya di YouTube. 40 jam berapa hari itu? 2 hari saja. Bisa menghasilkan 4 juta viewers dalam 2 hari. Penampilan tidak menarik. Orang sangat sinis kepadanya. Orang mencibirnya, orang merendahkannya. Dari sisi penampilannya, tidak ada sesuatu yang membuat orang bangga kagum kepadanya. Yang sekarang dikatakan sudah hampir 100 juta orang menontonnya di YouTube. Bandingkan dengan 18 juta orang yang menonton victory speech Obama di hari inaugurasinya. 18 juta. Ini 100 juta, bayangkan. Orang tersohor itu, mantan Presiden Obama itu hanya 18 juta, tetapi dia 100 juta. Bukan seorang yang menarik, bukan seorang yang terkenal. Dia hanyalah seorang pengangguran awal. Bukankah ini sangat fenomenal? Semua orang dengan rajin men-share video ini ke teman-teman mereka di jejaring dunia maya. Dan lihatlah di bagian komen mereka, betapa banyak orang yang beroleh pengharapan lewat penampilan Susan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kehidupanmu membuat orang berpengharapan? Atau jangan-jangan kehidupan kita membuat orang hilang pengharapan? Ini bukan karena penampilan, tetapi menjadi apa Anda bagi orang-orang di sekitar Anda. Tampilan di layar TV saat menyanyi adalah Susan Boyle, unemployed 47 tahun. Kalau kita hanya menjudge buku dari sapu luarnya, ini adalah salah satu contoh bahwa penampilan luar tidak menjamin kualitas seseorang. Inilah yang saya baca dari kehidupan Susan Boyle. Susan adalah seorang pengangguran. Dia berumur tidak muda lagi. Dia adalah seorang penyanyi choir, ya. Dia melayani sebagai volunteer di gerejanya, ya, melayani di gerejanya. Bukan orang besar, dia hanya seorang pelayan yang melayani di gerejanya. Banyak orang yang melihat dia hanya sebagai pengangguran. Mencap dia bukan orang yang hebat. Mencap dia bukan orang yang berguna. Dia mencap dia hanya orang kecil. Tetapi saya percaya seorang yang bekerja sukarela melayani Tuhan di rumah Tuhan, di mata Tuhan, bukanlah seorang pengangguran. Dan Tuhan berjanji tidak akan pernah menahan upah dari orang yang layak menerima. Semakin kita setia kepada Tuhan dalam pelayanan kita, Tuhan memperhitungkan berkat-berkat-Nya, saudara. Dan itu terlihat dari kehidupan Susan Boyle yang menjadi banyak pengharapan bagi banyak. Banyak tokoh juga yang lain, Winston Churchill, tampak begitu bodoh ketika masih kecil. Sehingga ayahnya berpikir bahwa bila mana ia dewasa, ia tidak akan dapat hidup di Inggris. Tapi dia menjadi orang yang sukses. Charles Darwin berprestasi sangat buruk di sekolah sehingga ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa kehadirannya akan memalukan keluarganya. Tetapi dia menjadi orang yang sukses. Penulis kenamaan G.K. Chesterton tidak dapat membaca hingga ia duduk di bangku kelas 3. Tapi dia adalah penulis kenamaan. Sekarang jadi orang sukses. Salah seorang gurunya pernah mengatakan kepada yang berbadan gemuk ini, jika saja kami dapat membelah kepalamu,
kami mungkin tidak akan menemukan otak di sana, kecuali segumpal lemak putih. Dan itu disampaikan oleh guru dari Thomas Alva Edison, penemu listrik, yang menyebutnya sebagai anak yang dungu. Tetapi kita tahu bahwa Thomas Alva Edison, ya, adalah orang yang sukses. Ini mirip-mirip dengan Thomas Alva Edison. Jadi Edison. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah orang-orang yang dianggap kecil, dianggap tidak berguna, dianggap tidak layak, dianggap dipandang sebelah mata, tetapi mereka adalah orang yang sukses. Albert Einstein merasa sangat cemas terhadap prestasi yang sangat rendah di sekolah. Ia hanya mendapat nilai baik dalam mata pelajaran matematika, yang lainnya hancur. Jadi jangan suka marah-marahi anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ketika mereka mendapat nilai yang jelek dari mata pelajaran yang lain. Bisa saja mereka bukan passionnya di situ, karena mereka punya passion yang khusus di tempat yang lain yang Tuhan telah persiapkan kepada mereka. Karena satu saat gurunya meminta kepadanya untuk meninggalkan sekolah dengan mengatakan kepadanya, Einstein, engkau tidak akan pernah menjadi seseorang. Tetapi lihat, dan kita tahu Albert Einstein adalah orang yang sukses dalam kehidupan. Kalau kita membuat sudut pandang kita terhadap sesuatu akan mempengaruhi cara kita bekerja. Kalau kita melihat itu seperti palu, maka kita akan cenderung melihat orang lain itu seperti paku. Tapi sekalian, cara pandang kita terhadap rasa puas dan tidak puas yang kita miliki menentukan kepuasan dalam hidup kita selanjutnya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Di dalam Matius 3:17 dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Walaupun dalam pandangan orang lain bisa saja dianggap kita adalah orang yang tidak berguna, tetapi dalam pandangan Tuhan kita adalah milik kesayangan Tuhan. Kalau kita berkenan kepadanya. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Buruk di matamu belum tentu buruk di mata orang lain. Kenali seseorang itu sebelum menghakiminya. Sebenarnya intinya jangan menghakimi. Jika engkau tidak mengerti, jangan menghakimi. Jika engkau tidak peduli, jangan mencari. Jika engkau tidak tahu, jangan bicara. Inilah waktunya silent is golden. Berdiam itu emas. Kalau kita nggak mengerti, nggak usah hakimi. Kalau kita nggak peduli, nggak usah cari-cari tahu. Kalau kita nggak tahu, nggak usah bicara. Silent is golden. Ya, berdiam itu emas. Karena hidup kita harus jadi berkat. Sampaikan satu kebenaran dengan cara yang baik, bukan menghina, bukan menyalahkan, ataupun menghakimi orang. Dalam Matius pasal 7:12 dikatakan segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan ini ayat terakhir, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Satu survei mengatakan bahwa efek terburuk dari multimedia yang sekarang kita alami, yang sekarang menjadi kehidupan kita sehari-hari adalah kecenderungan menghakimi orang lain. Itu yang tertinggi. Ya, itu yang tertinggi. Kecenderungan menghakimi orang lain. Tapi kita jangan lupa ya bahwa dalam 2 Korintus 5:10 dikatakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Apakah yang dia lakukan baik atau yang dia lakukan jahat. Saya adalah penyintas COVID beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian.
Dan saya sempat mendengar bahwa ada orang yang terkena COVID itu karena saya. Padahal tidak terbukti. Bahkan orang yang disebut tidak sakit, kan menarik juga itu kan itu kalimatnya ya. Jadi dibilang orang itu sakit karena kabarnya dia periksa ke dokter. Ternyata dia nggak sakit, dia nggak positif dia corona. Saya positif corona. Ternyata orang itu nggak positif corona, tapi informasi sudah ada yang mengatakan bahwa orang itu sakit karena saya, padahal dia nggak sakit. Lalu kemudian beberapa waktu setelah itu, setelah lebih dari 1 bulan, orang itu akhirnya sakit. Tapi terbukti bukan karena saya. Hanya informasinya adalah karena saya awalnya. Padahal orang itu nggak sakit. Setelah 1 bulan lebih. Ya. Lalu kemudian saya merasakan bahwa ketika saya sakit, Bapak Ibu sekalian. Tadinya memang saya berpikir, kan orang gampang menghakimi. Orang bilang begini, itu karena pendeta Nebahu itu tidak jaga diri. Ya, itu karena banyaklah pokoknya ya, kalimatnya banyak saya dengarkan. Itu karena kesini, itu karena kesini. Wow, banyak sekali kalimat yang kita dengar. Walaupun akhirnya kemudian orang yang mengatakan itu akhirnya sakit juga corona, bukan karena saya juga. Ya, karena lalai, karena ini, gitu-gitu ya kalimat. Tetapi saya melihat cara Tuhan bekerja, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya masuk di ruangan rumah sakit, saya masuk jam setengah 12 malam. Kemudian saya sempat melihat di sebelah saya, tertidur menggunakan handuk yang tertutup di wajahnya. Lalu besok paginya, ketika bangun, saya coba berkenalan dengannya. Dia buka handuknya, ternyata dia sangat pusing dan rasa sesak, serta menggunakan oksigen. Dia mengambil air saja, itu cangkirnya jatuh, saking pusingnya. Dia masuk sehari sebelum saya masuk dirawat. Lalu kemudian saya katakan, saya adalah pendeta. Ketika saya katakan saya pendeta, dia mulai curhat tentang kehidupannya, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia mulai curhat tentang kehidupannya, saya mendoakannya, lalu kemudian banyak hal yang kami lakukan bersama-sama, termasuk ibadah kami bersama-sama, termasuk ibadah Sabat. Dia ikut ibadah Sabat, walaupun dia bukan Advent. Bahkan dia katakan, Pak, boleh nggak saya ikut ibadah Sabat? Boleh, saya bilang. Dan kemudian saya pulang duluan dari dia, karena saya dirawat 1 minggu. Saya doakan dia, saya katakan kepadanya, Pak, kalau saya pulang sekarang, saya berharap Bapak akan pulang dalam beberapa hari. Kemudian saya mendoakannya. Ketika saya mendoakannya, lalu dia 2 hari setelah saya pulang, dia pun pulang. Padahal awalnya dia sangat merasakan sesak. Penyakit yang dia rasakan lebih parah daripada saya. Tetapi jangka waktu pulang itu hanya sangat dekat. Menjadi satu hal yang positif di dalam kehidupannya. Walaupun ketika saya masuk, saya terima informasi negatif. Semua tergantung cara pandang kita, Bapak Ibu sekalian, untuk menilai sesuatu yang kita terima di dalam kehidupan kita. Demikian juga iman, demikian juga kebenaran. Kita harus siap untuk menerima apapun yang kita alami. Tetapi jangan menjadi hakim bagi orang lain di dalam setiap kehidupan. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Karena semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Apakah yang kita lakukan jahat ataupun yang kita lakukan adalah baik. Kalau corona ini Tuhan izinkan sudah lebih dari 1,5 tahun, lebih kurang. Bukan berarti tidak ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing.
Mari menilai segala kesusahan kita ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan yang lebih. Dengan demikian, bila mana kita berpikir positif untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka semua yang kita lakukan akan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin.